Pace bene, masih di mea culpa. Saya yakin bahwa setiap orang yang datang ke video ini, yang menonton video ini, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita semua ada cerita di balik hidup kita yang orang lain tidak tahu. Ada yang memuat kisah menarik, tapi sayangnya banyak juga yang membawa peristiwa, membawa kisah yang tidak menyenangkan. Di antaranya ada saja, tidak kita harapkan, ada saja orang yang kehilangan gairah, kehilangan semangat, putus asa, merasa tak punya harapan dalam hidupnya. Mungkin karena rasa sakit yang bertubi-tubi, atau mungkin karena kegagalan dalam membina hubungan, atau orang-orang di sekitarnya berlaku tak baik kepadanya. Entah itu hubungan dalam pekerjaan atau dalam keluarga. Sampai akibatnya adalah dia kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, terhadap sesama. Nah, mengapa saya teringat akan hal ini? Bacaan hari ini membuat saya ingat akan hal itu. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang seorang tuan rumah memberikan undangan perjamuan. Ada orang yang berkata, oh ini kisah tentang gambaran akan kerajaan Allah. Nah, ada 3 kata yang untuk saya menarik karena membangunkan seseorang dari rasa putus asa, rasa tanpa harapan, rasa tidak percaya pada yang lain, terutama kehilangan kepercayaan, kehilangan iman. Apa 3 kata yang saya maksud? Masih ada tempat. Ini satu kalimat disampaikan oleh seorang pesuruh yang disuruh oleh si tuan, ayolah undang orang-orang untuk datang ke perjamuan ini. Pertama ada sekelompok orang dengan latar belakang masing-masing, ada yang sudah berkeluarga, ada yang bekerja, semua diundang. Tetapi sekalipun sudah banyak undangan, si pesuruh ini berkata, Tuan, masih ada tempat, selalu ada ruang untuk mendapatkan undangan, untuk pergi ke perjamuan itu. Pertanyaannya, apa kaitannya? Apa kaitan bacaan ini dengan pembuka yang tadi saya katakan, bahwa ada orang kehilangan semangat, kehilangan harapan. Bahwa ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, masih ada tempat untuk terlibat, untuk berpartisipasi, untuk diperhitungkan. Bersama Allah selalu masih ada tempat. Kata masih itu mengandaikan saat ini sedang ada, kan begitu ya. Nah, mengapa untuk saya menjadi sangat penting ini? Saya tidak tahu apakah kita melihat bahwa ada orang di sekitar kita rasanya kehilangan gairah dalam hidupnya, kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Bisa saja hidup terus dijalani, oke, tetapi passionnya hilang. Mengapa dia harus menekuni pekerjaannya? Mengapa dia harus bersemangat membina keluarganya, menjadi tulang punggung untuk keluarganya? Mengapa? Apa yang mau dikejar lagi? Ada orang yang kehilangan nilai. Nah, tempat yang dimaksud di sini kerajaan Allah, tapi apa itu? Tentang nilai, tentang kebahagiaan, tentang pencapaian akhir, pencapaian yang sejati dari hidup manusia. Nah, bersama Allah, orang menemukan pemaknaan dirinya, menemukan makna, menemukan value dari perjalanan hidupnya. Bukan hanya sekadar bertahan hidup untuk kemudian mati. Karena ada juga bunyi-bunyi terdengar demikian. Toh begini-begini saja hidup katanya. Oke, boleh saja ini tanda dari menerima realitas, tetapi tidak tertutup kemungkinan ini adalah tanda dari hilangnya gairah, hilangnya semangat, disorientasi. Ikut serta di tempat yang Allah tawarkan, memberikan kita gairah, memberikan kita makna, memberikan kita alamat pencarian. Mau kemana hidup ini? Quo vadis? Engkau mau kemana?
Sebagaimana konon katanya kata-kata itu diucapkan oleh Yesus dalam penampakan yang dialami oleh Petrus. Engkau mau kemana? Kalau kita katakan, oh aku mau ikut Allah, masih adakah kemungkinan? Masih ada tempat. Nah, kita belum berbicara tentang mengapa seseorang kehilangan semangat. Mengapa seseorang kehilangan gairah dalam hidupnya? Apa sebabnya? Boleh saja karena ada kegagalan yang membuat orang ada trauma, ada ketakutan untuk melangkah, tidak memiliki keberanian yang cukup sebagaimana dulu begitu berani, begitu berapi-api. Saya pikir ada saja orang yang heran juga melihat dirinya, mengapa saya menjadi tampaknya kehilangan gairah, mengapa ada yang kurang rasanya. Nah, saya pikir untuk menemukan kembali semangat macam itu, bacaan hari ini menawarkan kita satu pembahasan begitu ya. Dari dulu Injil selalu mengajak kita untuk mendengar kabar sukacita, tetapi kemasannya ini istimewa tentang sebuah perjamuan. Yesus sendiri menyampaikannya, dan dikatakan di sana oleh pesuruh tadi, masih ada tempat. Sebuah harapan ditawarkan kepada kita, mari ikut ke dalam perjamuan. Siapa yang bisa ikut? Orang miskin, yang sakit, yang sibuk, yang ada waktu, semua diundang. Maka kalau mau menyederhanakan apa yang mau disampaikan oleh bacaan hari ini, Injil hari ini mengajak kita untuk percaya bahwa ada harapan bagi orang yang mau mencari Allah. Maka kiranya kita berjuang menemukan kembali harapan yang ditawarkan oleh Allah, dengan mau datang kepadanya, mau datang. Sekali lagi, konsepnya adalah undangan. Sebuah undangan bisa ditolak, dan dalam bacaan itu ada orang yang menolak. Oh, saya punya ternak yang harus saya harus bawa, yang harus saya rawat. Oh, saya harus permisi dulu ke orang tua. Oh, saya baru menikah, saya tak bisa. Jadi barangkali juga masih ada penghalang-penghalang bagi kita untuk ikut ke tempat itu, tetapi selalu masih ada tempat. Selama kita masih hidup di dunia ini. Dan jangan sampai tiba waktunya kita tidak sampai pada tempat itu atau tidak menginginkan tempat itu ketika kita sudah kehabisan waktu di dunia ini. Maka masih ada tempat, kiranya menginspirasi kita untuk, oh, ini adalah satu pengingat untuk memikirkan kembali, merefleksikan kembali niat-niat saya untuk mau di tempat yang Allah inginkan untuk saya tempati. Pace bene.